Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di 1001 Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang sepasang adik kakak yang rela menjual ginjal demi kebebasan sang ibu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, kita langsung mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi ladang-ladang hijau, terdapat sebuah rumah kecil yang tampak sederhana. Rumah itu, meskipun kecil dan sederhana, dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Di dalamnya tinggal seorang wanita yang sudah berusia 50 tahun, bernama Siti. Ibu Siti bukan hanya seorang ibu, melainkan pahlawan dalam keluarga kecil itu. Ia selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya, Rina dan Dedi, meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Ibu Siti, dengan wajah yang dipenuhi kerutan dan rambut yang mulai memutih, tampak lebih tua dari usia aslinya. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang penuh dengan kerja keras. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan segala kebutuhan rumah tangga berjalan dengan baik. Meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap sudut rumahnya selalu dipenuhi oleh aroma masakan yang ia buat dengan penuh cinta. Rina, anak sulungnya yang kini berusia 25 tahun, adalah seorang wanita yang cerdas dan penuh semangat. Rina memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang guru. Ia ingin mengubah nasib keluarganya dan membantu anak-anak lain yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, untuk mencapai cita-citanya, Rina harus bekerja keras, karena biaya pendidikan tinggi sangat membebani. Meskipun ia sudah dewasa dan memiliki jalan hidupnya sendiri, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya dan adiknya. Dedi, sang adik yang berusia 20 tahun, adalah sosok yang sangat emosional. Ia tidak sekuat Rina dalam hal ketegaran, namun ia sangat mencintai ibunya dan selalu berusaha meringankan beban ibunya, meskipun tak selalu bisa melakukannya. Dedi seringkali merasa cemas tentang masa depan mereka, dan ia tidak suka melihat ibunya terlalu lelah bekerja. Mereka hidup dalam kebersamaan yang sederhana, namun penuh dengan kasih sayang. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan kecil, seperti malam-malam yang mereka habiskan bersama, bercanda dan berbagi cerita. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sebuah tantangan besar yang akan menghampiri mereka. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka akan segera berubah, dan kisah ini akan menjadi perjuangan terbesar dalam hidup mereka. Ibu Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Bu Rini, seorang wanita kaya yang memiliki rumah besar di pusat kota. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal dengan wajah yang letih, namun tak pernah mengeluh. Ia tahu, pekerjaan ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Rumah Bu Rini sangat megah, dengan taman yang luas dan perabotan yang indah. Namun, bagi Ibu Siti, itu hanya tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar harinya, bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam. Ibu Siti selalu berusaha untuk tidak mengecewakan majikannya. Ia membersihkan setiap sudut rumah, mencuci pakaian, memasak makanan, dan menjaga kebersihan rumah yang tidak pernah berhenti berantakan. Bu Rini, majikan yang kaya raya itu, adalah seorang wanita berusia 55 tahun yang selalu merasa bahwa dunia ini berhutang banyak padanya. Ia sangat sombong dan licik. Di mata orang-orang, Bu Rini adalah sosok yang anggun dan penuh perhatian. Namun, di balik itu, ia adalah seorang wanita yang tidak segan-segan menginjak-injak orang lain demi kepentingannya. Ia memandang semua orang, termasuk Ibu Siti, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Setiap hari, Bu Rini selalu memberikan tugas-tugas yang lebih berat untuk Ibu Siti, tanpa mempertimbangkan kondisi fisiknya. Ia bahkan tak peduli dengan rasa lelah Ibu Siti. Jika ada sedikit saja kesalahan, Bu Rini akan mengomelinya dengan suara tajam. Kata-kata kasar Bu Rini seakan menusuk hati Ibu Siti. Namun, Ibu Siti hanya bisa menahan diri. Baginya, pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber kehidupan. Ibu Siti, kenapa lantai ini masih berdebu? Apa kamu tidak bisa bekerja dengan lebih cepat? Teriak Bu Rini suatu pagi,
Setelah Ibu Siti hampir selesai membersihkan seluruh rumah, Ibu Siti hanya menundukkan kepala. "Maaf, Bu, saya akan segera memperbaikinya," jawabnya dengan suara pelan, meskipun hatinya teriris. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa memenuhi ekspektasi Bu Rini, ia akan kehilangan pekerjaan ini, dan itu berarti kehilangan harapan bagi keluarganya. Bu Rini adalah sosok yang sangat penuh dengan keangkuhan. Di luar rumah, ia selalu tampil dengan penampilan yang sempurna. Rambutnya selalu tertata rapi, dan pakaian mahalnya selalu menunjukkan kelas sosial yang tinggi. Namun, jauh di dalam hati Bu Rini, ia merasa bahwa kekayaan dan status sosialnya adalah segalanya. Bagi Bu Rini, tidak ada yang lebih penting dari uang dan kekuasaan. Meskipun tampak ramah dan baik hati di depan orang lain, Bu Rini sebenarnya adalah seorang yang sangat kejam dan tidak memiliki rasa empati. Ia seringkali memperlakukan orang-orang yang bekerja untuknya dengan sangat buruk. Ibu Siti adalah salah satu korban dari sifat buruk Bu Rini. Setiap hari, Bu Rini selalu memberikan tugas yang lebih banyak dan lebih berat, tanpa pernah memberikan waktu istirahat yang layak. "Jika kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, lebih baik kamu pergi," kata Bu Rini dengan nada tinggi, tanpa melihat wajah Ibu Siti yang tampak kelelahan. Bu Rini tidak pernah peduli dengan keadaan orang lain. Baginya, semuanya adalah tentang dirinya sendiri. Konflik pertama kali muncul ketika Ibu Siti merasa bahwa segala beban pekerjaannya semakin berat dan tidak terhargai. Bu Rini mulai memberikan tugas-tugas yang semakin tidak masuk akal. Ia menginginkan segala sesuatunya dilakukan dengan sempurna, meskipun Ibu Siti sudah melakukan yang terbaik. Pada suatu pagi yang panas, Ibu Siti merasa sangat kelelahan. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah yang begitu banyak, dan Bu Rini meminta agar ia membersihkan seluruh taman yang luas. Ibu Siti merasa tubuhnya semakin lemah, namun ia tidak bisa menolak. "Ibu Siti, kamu masih belum selesai dengan taman? Apa kamu tidak bisa bekerja lebih cepat?" ujar Bu Rini dengan suara penuh amarah. Ibu Siti merasa matanya mulai berkunang-kunang, namun ia tetap berusaha keras untuk memenuhi permintaan Bu Rini. "Maaf, Bu, saya sedang berusaha," jawabnya dengan suara lemah. Namun, Bu Rini tidak peduli. "Jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini dengan cepat, lebih baik kamu pulang saja. Saya tidak membutuhkan orang yang tidak bisa bekerja." Itulah saat pertama kali Ibu Siti merasa benar-benar terpojok. Ia merasa tubuhnya sudah sangat lelah, namun Bu Rini terus memberikan tugas-tugas yang semakin berat. Suatu malam, setelah kembali dari rumah Bu Rini, Ibu Siti duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumah kecil mereka. Rina dan Dedi duduk di sekelilingnya, melihat ibunya dengan penuh kekhawatiran. "Ibu, kenapa ibu terlihat begitu lelah? Apa yang terjadi di tempat kerja?" tanya Rina, yang sudah terbiasa melihat ibunya kembali dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Ibu Siti menghela napas panjang, matanya yang lelah terlihat lebih tua dari usia aslinya. "Rina, ibu sudah tidak tahan lagi." Bu Rini semakin kejam. "Semua tugasnya semakin berat, dan setiap kali saya membuat kesalahan kecil, ia marah besar. Saya hanya merasa tidak dihargai," ujar Ibu Siti dengan suara yang hampir pecah. Rina menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, kami bisa mencari cara lain. Kami tidak ingin melihat ibu menderita seperti ini." Dedi, yang dari tadi mendengarkan, tampak marah. "Ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kami harus melakukan sesuatu." Hari itu, seperti biasa, Ibu Siti datang lebih pagi ke rumah Bu Rini untuk memulai pekerjaan. Bu Rini terlihat sedang duduk di ruang tamu, wajahnya serius. "Ibu Siti," kata Bu Rini dengan nada yang tajam, "apa benar kamu meminta waktu istirahat? Apakah kamu merasa sudah terlalu lelah?" Ibu Siti menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin sedikit beristirahat. Saya sudah bekerja keras sepanjang hari." Bu Rini tidak terima. "Jangan mencoba membuat alasan. Jika kamu lelah, lebih baik pulang saja. Saya tidak butuh pembantu yang lemah seperti kamu." Ibu Siti terkejut dengan kata-kata itu, namun ia tidak bisa membalas. Ia tahu, jika ia berbicara terlalu banyak, Bu Rini bisa memberinya peringatan bahkan memecatnya. "Saya akan segera menyelesaikan pekerjaan, Bu," jawab Ibu Siti. Namun, Bu Rini tidak bisa menahan amarahnya. "Kamu sudah terlalu banyak bicara. Ini rumah saya,
Dan saya yang menentukan bagaimana segala sesuatunya harus berjalan. Jika kamu merasa tidak mampu, lebih baik pergi saja. Ibu Siti terdiam. Kata-kata Bu Rini terasa seperti tamparan keras. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Dalam hati, ia berpikir, harus ada cara untuk menghentikan semua ini. Aku tak bisa terus diperlakukan seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ibu Siti kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Suatu sore, polisi datang ke rumahnya. Mereka menuduhnya telah menggelapkan uang Bu Rini. Ibu Siti terkejut dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ini salah paham, Pak. Saya tidak pernah mencuri uang apapun, kata Ibu Siti dengan gugup. Namun, polisi tidak mendengarkan penjelasannya. Mereka membawa Ibu Siti ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Rina dan Dedi yang saat itu berada di rumah, langsung panik. Mereka bergegas menuju kantor polisi. Di sana, mereka mendengar tuduhan yang membuat hati mereka hancur. Bu Rini telah melaporkan Ibu Siti atas tuduhan menggelapkan uang sebesar puluhan juta rupiah. Tanpa bukti yang jelas, Ibu Siti ditahan. Rina tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini tidak benar. Ibu tidak bersalah, teriaknya. Dedi juga tidak bisa menahan amarahnya. Ibu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bu Rini hanya ingin menghancurkan kami. Namun, pihak polisi tetap melanjutkan proses hukum meski tidak ada bukti yang cukup kuat. Ibu Siti yang terpojok di penjara, merasa terhina. Ia tahu Bu Rini adalah orang yang kuat dan bisa memanipulasi situasi ini. Setelah ibu mereka ditangkap, Rina dan Dedi merasa tak bisa duduk diam. Rina, yang selama ini mengandalkan ibu mereka untuk bertahan, tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja menerima keadaan ini. Kita harus membebaskan ibu, Dedi. Kita tidak bisa membiarkan Bu Rini menang, katanya tegas. Dedi yang emosional, dengan marah berkata, ibu tidak bersalah, dan kita akan buktikan itu. Kita harus cari jalan keluar. Tidak bisa begini terus. Mereka pergi mencari pengacara, namun biaya yang mereka butuhkan sangat besar. Rina kemudian mendapat ide yang lebih ekstrim. Dedi, ada satu cara kita bisa mendapatkan uang cepat. Kita bisa menjual ginjal. Dedi terkejut mendengarnya. Apa? Kamu serius? Rina mengangguk. Ini satu-satunya cara. Aku bisa menyelamatkan ibu. Kita harus melakukan apa saja. Rina mulai mencari informasi mengenai penjualan ginjal. Ia mengetahui ada orang yang membutuhkan ginjal dan siap membayar dengan harga yang sangat tinggi. Setelah beberapa hari mencari, Rina akhirnya menemukan kontak seorang dokter yang bisa membantunya menjual ginjalnya. Ia tahu ini keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Rina berbicara dengan Dedi. Aku akan melakukannya, Dedi. Aku tidak peduli dengan risikonya. Kita harus membebaskan ibu. Ini satu-satunya cara. Dedi yang cemas, berkata, tapi apa yang akan terjadi denganmu, Rina? Jika ada yang salah, bagaimana? Rina menjawab tegas, aku tahu risiko ini, tapi ibu lebih penting. Aku bisa bertahan. Kita tidak bisa biarkan Bu Rini menang. Rina kemudian menjalani prosedur untuk menjual ginjalnya. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian, ia tetap melangkah maju. Prosesnya panjang dan penuh risiko, namun ia melakukannya demi ibunya. Setelah mendapatkan uang yang cukup, Rina menyewa pengacara terbaik yang ia temui. Pengacara itu bekerja keras untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadap Ibu Siti adalah fitnah. Proses hukum berlangsung selama beberapa minggu yang penuh ketegangan. Setiap kali Rina mengunjungi pengacara, ia merasa cemas dan berharap ada kabar baik. Akhirnya, setelah banyak bukti baru ditemukan, pihak pengacara berhasil membongkar kebohongan Bu Rini. Tuduhan terhadap Ibu Siti pun gugur, dan ia akhirnya dibebaskan dari penjara. Dengan kebebasan ibu mereka, Rina dan Dedi merasa lega, meskipun Rina harus menjalani pemulihan pasca operasi ginjal. Mereka merayakan kebebasan itu, namun juga merasakan pahitnya pengorbanan yang harus dibayar. Ibu Siti sangat terharu dan tidak bisa berkata-kata ketika tahu bahwa anaknya rela melakukan apa saja untuk membebaskannya. Ibu, aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Apapun yang harus aku lakukan untukmu, aku akan lakukan, ujar Rina dengan penuh ketulusan. Meskipun pengorbanan itu terasa sangat berat,
Kebebasan yang mereka dapatkan menjadi titik terang bagi mereka untuk memulai hidup baru. Namun, mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun dengan semangat dan cinta yang kuat, mereka percaya bisa menghadapi apapun. Hikmah dari cerita. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Meski hidup penuh tantangan dan ketidakadilan, kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik dan memperjuangkan yang kita cintai dengan penuh ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah 51. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus menerima dengan lapang dada dan berserah diri kepada Allah. Ketika kita berusaha sebaik mungkin dan bertawakal, Allah akan memberi jalan keluar meski tampaknya mustahil. Catatan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat untuk menggambarkan kisah penuh perjuangan dan pengorbanan. Meskipun terkesan nyata, semuanya adalah karya fiksi yang diambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap kuat menghadapi hidup.